Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu menginstalasi jaringan kabel dan nirkabel ya. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Sebelum itu saya juga ingin menanyakan ya, yaitu kehadiran siswa pada hari ini. Nah, kira-kira adakah siswa yang sakit, izin atau tanpa keterangan? Silakan, Dok kelas. Ya, sekretaris. Masuk semua ya? Alhamdulillah ya. Hari ini kita masuk semua dan semoga kita diberi kelancaran, gitu ya. Kira-kira sebelum mulai saya mau lihat dulu kerapihannya masing-masing. Coba lihat temannya kanan kiri, apakah sudah rapi? Ya, coba lihat kolong mejanya, apakah ada sampah? Silakan dicek, cross check. Tidak ada ya? Oh bagus, kalau tidak ada kita budayakan selalu hidup bersih. Karena bersih itu bagian dari iman. Bagian dari iman, seperti itu ya. Nah baik, saya akan tanyakan juga bagaimana kesiapan pada hari ini ya. Apakah kalian semua sudah siap semua? Siap. Nah kalau kemarin kita sudah mulai belajar ya, hari ini kita coba praktekkan bagaimana cara menginstalasi, melakukan perawatan jaringan kabel dan jaringan nirkabel gitu ya. Peralatannya juga sudah dibawa ya. Oke, nanti peralatannya disiapkan, nanti juga disiapkan juga perlengkapan-perlengkapan yang lain gitu ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin salah satu siswa membacakan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang ingin membacakan? Silakan. Oh, silakan, Intan. Peserta didik mampu melakukan instalasi perawatan dan perbaikan jaringan kabel dengan tepat dan benar. Oke, luar biasa ya. Jadi, silakan duduk kembali. Jadi peserta didik ini harus mampu melakukan instalasi perawatan dan juga perbaikan jaringan kabel dengan benar. Kemarin kita juga sudah belajar ya, bagaimana cara membuat kabel, bagaimana cara mengkrimping kabel, dan bagaimana cara langkah-langkah perawatannya gitu. Nah, ini juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita juga mampu ketika menghadapi masalah. Bagaimana cara men-troubleshooting-nya, gitu ya. Lalu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang kedua? Siapa yang ingin membacakan? Silakan. Oke, silakan, Titi. Peserta didik mampu melakukan instalasi perawatan dan perbaikan jaringan kabel dengan tepat dan benar. Yes, ya. Peserta didik mampu melakukan instalasi perawatan serta perbaikan jaringan nirkabel dengan tepat dan benar. Nah, kalau kita lihat dari tujuan ini, berarti kita harus sudah mampu dari dua sisi ini, antara jaringan kabel dan nirkabel. Dan Bapak rasa kemarin juga kita sudah mulai simulasi ya, dan hasilnya luar biasa bagus dan juga baik. Nah, hari ini kita buktikan apakah kalian bisa melakukannya lagi, bagaimana cara melakukan instalasi dan juga melakukan perbaikan serta perawatannya seperti itu ya. Nah, bagaimana indikator penilaiannya? Jadi nanti penilaian indikatornya adalah pertama adalah siswa harus memahami tentang konsep ya. Jadi pemahaman konsep ini harus dikuasai. Ya kalau nggak paham konsep, bagaimana kita mau menginstalasi atau melakukan perawatan? Ya kan? Jadi konsepnya harus sudah kita kuasai. Nah di pertemuan sebelumnya saya sudah cukup melihat bahwa kalian ini sudah memahami sedikit tentang konsep bagaimana jaringan kabel dan nirkabel. Nah, sudah cukup baik. Hanya saja pada hari ini kita melakukan implementasinya, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan secara aplikasi.
Nah, kemampuan aplikasi ini juga harus kita kuasai. Itu ya, harus kita kuasai. Aplikasi yang kita gunakan kemarin ada apa aja? Ada Cisco Packet Tracer. Ya, ada Cisco Packet Tracer. Yaitu buat apa? Untuk kita melakukan simulasi. Karena nggak mungkin kalau kita nggak punya alatnya, kita boleh melakukan simulasi melalui paket Cisco Tracer. Itu sangat memudahkan kita. Dan kalian juga bisa manfaatkan untuk latihan-latihan di rumah, gitu ya. Nggak perlu menggunakan alat yang real atau nyata, seperti itu. Lalu siswa juga harus memiliki keterampilan berpikir secara kritis. Kritis itu di sini maksudnya bukan kritis yang sakit gitu ya, kritis yang sedang sudah koma gitu, sudah mau out, bukan ya. Tapi kritis itu artinya dia ingin serba tahu, gitu ya. Dia ingin serba tahu apa sih? Karena belajar itu konsepnya adalah harus tanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak begini. Itu konsepnya. Jadi harus seperti itu, harus selalu penasaran, jangan pernah puas. Memang kalian sudah berhasil kemarin saya lihat. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Tetapi terus berpikir secara kritis. Gitu. Kalau nggak paham, terus tanyakan sama Bapak Ibu gurunya. Gimana nggak pahamnya? Ya tanyakan. Sampai paham. Itu berpikir kritis. Jadi mencari tahu kira-kira apa gini masalahnya. Kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya itu, ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah bekerja sama dan komunikasi. Ini penting. Karena kita biasanya bekerja dalam tim atau kelompok. Nah, kemarin Bapak lihat juga, sudah solid. Itu sudah baik, sudah bagus komunikasinya. Yang tadinya dia pasif, dia jadi aktif, bertanya gitu ya. Ya itu memang kelebihan berkelompok. Gitu. Jadi jangan dari 4 kelompok, 2 orangnya tidak paham gitu ya. Tapi akan didopang juga oleh 2 orang yang tadi. Jadi sama-sama saling bekerja sama. Itu fungsi dari kerjasama. Dan juga bagaimana komunikasi yang baik antar teman gitu ya. Karena di kurikulum Merdeka juga kita diajarkan bagaimana cara kita bekerja secara tim dan juga kelompok. Lalu nggak kalah pentingnya adalah tanggung jawab. Ini penting banget. Ketika kalian mendapatkan tugas-tugas dari sekolah, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru ya, itu wajib diselesaikan. Kenapa? Karena tanggung jawab sebagai pelajar itu harus menyelesaikan tanggung jawab itu. Nah, kalian juga datang pada hari ini juga sebagai bentuk tanggung jawab. Luar biasa. Jadi itulah yang perlu saya apresiasi. Oh, berarti kalian punya niatan baik untuk menyelesaikan pembelajaran, gitu ya. Nah, yang berikutnya, saya ingin ada gambar yang saya sampaikan di sini, ya. Saya ingin memberikan pertanyaan pemantik sebetulnya berupa gambar ini. Kira-kira dari gambar ini, kalian perhatikan. Gambar ini Pak, kalau saya lihatin Pak, suatu di lingkungan kota gitu ya, ada berupa jaringan. Tapi di sini ada keanehan, ada jaringan yang berbentuk kabel, ada yang berbentuk nirkabel gitu ya. Jadi kalau diperhatikan nih, sepertinya saya sudah bisa menyimpulkan nih. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Raffi. Wah, luar biasa. Kita kasih plus dulu coba buat Raffi. Luar biasa ya. Boleh dikatakan seperti itu ya, penerapan dalam kehidupan sehari Pak. Contohnya Pak, dalam kehidupan sehari ada ini contoh visualnya misalkan. Nah, contoh visual perbandingan antara jaringan kabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network dengan menggunakan analogi benda sehari-hari kita kan sudah nemuin sebetulnya. Apa salah satu contohnya? Ya kalau kita lihat ada gedung gitu ya, atau di rumah-rumah, atau di kafe-kafe, di kantor-kantor, pasti ada jaringan kabel dan itu sudah pasti. Kalian ke kafe itu nemu jaringan nirkabel, itu apa? Hotspot, wifi, gitu kan? Ya, jadi kalau kalian ke suatu ya taruhlah misalkan pergi untuk ngopi-ngopi gitu ya, misalkan ke kafe ya, paling tidak kalian beli makanan minumnya baru dapat password wifi gitu ya. Jadi jangan cuma nongkrong, cuma numpang wifi-an, wah itu jangan ya. Jadi kalau mau belajar di kafe boleh Pak, boleh cari inspirasi, oke nggak masalah. Jadi jangan di kafe itu jangan cuma yang nggak bermanfaat, tapi boleh nongkrong, ngopi ya, tapi cari yang bermanfaat, kira-kira seperti itu. Terima kasih Raffi, jawabannya cukup tepat. Oke, sebelum memulai ya, ada baiknya sebelum kita melakukan ice breaking, nih masih ingat nih ice breaking ya? Ini kita sering lakukan setiap pagi ya, kalau kita sebelum belajar tuh kita sering lakukan. Manfaatnya apa sih ice breaking? Jadi manfaatnya adalah untuk kita semakin semangat.
Jadi sebelum belajar nih gimana? Aduh, yang tadinya ngantuk tidak mendengar ice breaking, coba deh kita pakai ice breaking. Semoga bisa semangat gitu ya. Yuk, kita berdiri sejenak. Oke, sebentar. Bapak putar dulu. Masih ingat ya? Kalau masih ingat kita nyanyikan bersama. Oke. Sebentar. Oke. Are you ready? Go. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oh, belum ya. Ayo, ingat-ingat. Menggambar bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, perut yang rapi, siap berdoa. Putar. Putar. Lunggu-lunggu, tangan digulung, mula melintang di badan bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi empat, buat melahan tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Yeay. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar. Oke, silakan duduk lagi. Semangat lagi belajarnya gitu. Nah, saya mau coba, kita minggu kemarin sudah banyak belajar tentang jaringan kabel dan nirkabel. Nah, saya mau coba nanya ya, kira-kira apa sih penyebab ya? Kadang-kala kita sudah melakukan, kayaknya sudah benar, instalasinya sudah betul, terus dicek-cek semuanya benar. Cuman ada masalah, yaitu apa? Nah, tidak bisa mengakses internet, ini jadi masalah, gitu. Kemarin kita sudah belajar tuh. Nah, kira-kira ada yang punya pengalaman seperti itu? Kira-kira siapa? Oke, silakan. Menjawab, Kak. Ya, lebih keras ya suaranya. Ya, Penyebabnya antara lain masalah ya, pada router atau modem, ya. kesalahan pada server DNS, Mm-mm. konflik alamat IP, bisa juga konfigurasi Ya. gateway yang salah. Oh, seperti itu. Oke, cukup bagus. Kasih plus dulu. Luar biasa. Jadi berdasarkan pengalamannya yang dialami sama siapa? Nurmalia, ya itu tadi, ya gitu. Nah, tapi ada lagi nggak pengalaman yang kira-kira yang lain? Ya mungkin nanti kalau udah ketemu pengalaman lain, jadikan pelajaran buat memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya, gitu. Nah, kira-kira yang nggak kalah penting adalah kita melakukan yang namanya perawatan. Nah, jangan cuma make gitu ya, jangan cuma ngertinya make, rusak kita nggak bisa troubleshooting. Oh, anak TKJ misal di rumahnya, tolong dong, misalkan ini kamu anak TKJ, coba internet di rumah tuh nggak terhubung. Apanya Bu? Oh, mungkin itu Bu, routernya kotor. Misalnya kayak gitu, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Jadi gimana caranya? Lakukan troubleshooting. Nah, kita sudah diajarkan bagaimana cara menginstalasi, bagaimana cara melakukan perawatan gitu. Nah, kira-kira ya, kapan sih sebaiknya kita melakukan perawatan itu di dalam jaringan kabel maupun jaringan kabel? Silakan siapa? Oke, silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Sebaiknya dilakukan secara berkala setelah perubahan besar pada jaringan. Oke. Saat pola menurun, ada ancaman keamanan baru. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih plus dulu dong. Luar biasa itu. Luar biasa. Gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman yang kalian alami, tentu itu adalah suatu pelajaran yang penting. Nah, dicatat baik-baik. Oh, kemarin kita kesalahannya di sini nih. Berarti nanti kalau ngebenerin
Ini masalahnya. Oh, kemarin kita ini. Jadi setiap masalah pasti akan ada pelajaran dan dicarikan solusinya gitu ya. Oke. Nah, nanti sebelum kita praktikum ya, kita membagi kelompok dulu. Karena kebetulan minggu lalu kita sudah bagi kelompok ya. Sekarang kita membagi kelompoknya sesuai di minggu lalu ya. Coba kelompok 1 itu belah mana? Kelompok 1, kelompok 2 ada 4 orang. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah bawa peralatannya semua ya? Oke, maka saya jelaskan dulu. Nanti akan saya berikan yang namanya LKPD. Tahu LKPD itu apa? Apa tuh? Lembar kerja peserta didik, yaitu nanti di mana kalian akan mengisi beberapa ya pertanyaan dan juga hasil daripada hasil praktikum kalian, gitu ya. Jadi di sini ada nanti lembar jawaban. Di sini kalian tulis nama kelompok. Nama kelompoknya cukup ditulis saja. Misalkan kelompok 1, gitu ya. Kelompok 2, dan seterusnya. Lalu diisi siapa anggotanya, gitu ya. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, ini kelompok 1 ya. Membuat jaringan kabel bertipe strike. Ya, kalian sudah paham ya? Membuat kabel jaringan bertipe strike. Jadi kita buat dulu. Kalau kemarin kita belajar bagaimana cara mengkrimping yang baik ya. Nah, hari ini kita implementasikan. Lalu juga nanti bagaimana perawatannya, dicek. Gitu ya, apakah pengkrimpingnya sudah benar, apakah ada kabel yang cacat atau tidak gitu ya. Kalau ada yang cacat berarti kita lakukan perbaikan. Lalu menguji kabel dengan LAN tester. Bawa semua ya? Oke. Cara yang benar adalah ketika dihubungkan dia semuanya sinkron, dua-duanya nyala. Terhubung ya. Lalu menghubungkan kabel dengan perangkat laptop A dan laptop B. Jadi nanti kita juga akan mensimulasi bagaimana cara mengkonfigurasi antara laptop A dan laptop B. Setiap kelompok dibekali dengan dua laptop. Jadi nanti bagaimana kita cara menghubungkan komputer A dan B dengan menggunakan kabel yang kita buat gitu. Lalu mengkonfigurasi API pada masing-masing laptop ya, yaitu memberi identitas atau memberikan nomor IP gitu ya. Lalu gimana pengujiannya? Nanti pengujiannya melakukan pengujian koneksi antara laptop A dan B dengan menggunakan mode command from atau CMD. Ingat ya, IP address tidak boleh sama. Ya, kalian sudah paham itu sebetulnya ya. Lalu melakukan sharing data antara laptop A dan B. Ya, dibuat ngobrol laptop A dan B-nya, bertukar data gitu ya. Lalu berikutnya adalah alokasi waktu yang kita berikan ya. Nanti di sini alokasi kartunya, mohon maaf ini sebenarnya salah ya, 30 menit. Harusnya nanti kita berikan saja kurang lebih 50 menit atau sampai 1 jam ya. Tinggal. Lalu nanti di lembar terakhir LKPD setelah presentasi jangan lupa refleksi pembelajaran menggunakan umpan balik melalui Google Form. Jadi nanti silakan kalian scan setelah pembelajaran, lalu silakan tolong isi refleksi pembelajaran yaitu umpan balik melalui Google Form itu yang saya buat. Oke? Ya kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good luck. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good luck. Tinggal satu lagi berarti ya? Iya, Pak. Iya. IP-nya pakai berapa? Tuh, kelompok 4 sepertinya ini. Yang ini 2, yang itu berapa? Sebutkan dulu berapa semuanya IP-nya yang ini. Kalau laptop A mana? Laptop B itu. Laptop berapa IP-nya? IP-nya 192.168.100.1. Oke, yang sana? 192.168.100.2. Oke, sudah berhasil? Berapa MS-nya yang didapat? Yang untuk laptop A? 3. Yang B berapa? Yang B 22. Pak, oke, jangan lupa dicatat. Lalu tadi yang ini berapa IP-nya? Saya lupa. Yang ini laptop A apa laptop B? Ini B. Oh, yang ini B, ini A. Yang A berapa pakainya? 192.168.100.30. Ini? 31, Pak. 31. Oke, good. Nanti MS-nya catat. Nah, itu udah. Bisa tuh MS-nya catat aja ya. Catat laptop A 2 berapa? 1 ya? Yang ini? Yang ini 2. Iya dipanggilnya itu. Oh iya. Oke, dicatat dulu. Nah, ini tuh tadi
jaringan di jaringan aman. Bagaimana kelompok 4 aman untuk perawatan kabelnya? Nggak ada masalah. Kelompok 3 kabelnya aman semua? Pastikan baik ya perawatannya ya. Jadi kita kalau ada yang bermasalah, nah kita segera tanganin, perbaiki ya. Ini kelompok ini, oh aman ini ya. Saya rasa untuk jaringan jaringan kabel saya rasa sudah berhasil semua ya, bahkan sangat cepat ya. Alhamdulillah kalau kita mau terus berlatih, ini hasilnya. Sudah bahas juga ya, bagaimana cara mengkoneksikan masuk mengatur SSID dan password, yaitu ada 2 cara. Yang pertama adalah masuk ke masuk boleh ke websitenya ya. Yang kedua juga bisa masuk ke username. Kelompok 1 terhubung. Oke, coba buka internet bebas, YouTube Facebook, YouTube misalkan. TikTok. Boleh. Jajal coba. Waduh, TikTok. Bener dibuka TikTok tuh. Jangan-jangan akun dia ini ya. Sudah Pak, bisa Pak. Oh good, very good. Kasih plus dong buat kelompok 1 nih. Diam. Boleh pakai aplikasi speed test, boleh pakai yang lain juga, analyzer boleh, apapun boleh. Yang penting buat ngetes kecepatan ya. Kelompok 4 juga sama, dicek kecepatannya menggunakan analyzer atau speed test. Berapa kecepatannya? Kelompok 3 juga demikian, 2 juga demikian, dan 1 demikian. Oke, baik. Saya anggap ini sudah kayaknya sudah sudah berhasil semua ya. Kelompok 1 oke. Aman, sudah dicatat semua. Kelompok 2 sudah juga dicatat juga, jangan lupa, jangan ketinggalan. Kelompok 3 aman juga. Baik, kelompok 4 aman juga. Kalau sudah aman berarti sudah berhasil. Alhamdulillah. Ternyata nggak sia-sia kalau kita sering latih. Kita kasih A+ buat kita semua. Oke. Baik. Kesulitan yang dialami, kami kesulitan dalam memahami konfigurasi IP address statis dari DHPC. Selain itu, saat instalasi kabel kami mengalami masalah pada konektor yang kurang terpasang dengan baik. Oke. Ya, silakan didiskusikan dulu sebentar. Oke. Kalau mau Untuk konfigurasi router, kami bekerja sama kelompok lain untuk saling bertukar pengetahuan. Oke. Perasaan saat menemukan solusi, kami menghadapi masalah ketika harus Kesulitan yang dialami, kami menghadapi masalah ketika harus memasang jaringan nirkabel di tempat yang sinyalnya lemah. Selain itu, menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan kabel yang sama membuat jaringan jadi lemah. Apakah masalah kabel teratasi setelah perbaikan? Ya, sangat teratasi karena kan fungsi perbaikan untuk mengatasi setiap permasalahan. Jadi yang kita lakukan yaitu dengan mengecek bagian yang salah, lalu kita perbaiki dengan bagian yang seharusnya kita perbaiki. Udah, cukup. Amazing. Oke, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, apa masih ada? Penasaran? Cukup. Oke, mungkin Intan cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus yang meriah. Luar biasa ya, semua kelompok ini luar biasa ya. Berarti kita sedikit banyaknya sudah mampu ya, sudah mampu melakukan yang namanya instalasi jaringan kabel dan nirkabel serta perawatannya. Betul? Betul. Saya rasa tidak ada kesulitan lagi ya. Insya Allah tidak ada kesulitan lagi. Baik. Nah, berarti kalau kita sudah melakukan semuanya, kita akan coba tarik kesimpulannya, gitu ya. Sebelum kita coba merefleksikan ke semuanya apa yang kita lakukan tadi ya. Nah, kesimpulannya menurut kita mungkin ya, atau menurut saya tuh, jaringan kabel ini seperti menawarkan kecepatan dan keamanan lebih baik, namun kurang fleksibel, gitu ya. Kenapa kurang fleksibel? Karena Jaringan kabel memberikan mobilitas tinggi. tuh ya, jaringan kabel memberikan mobilitas yang tinggi. Jaringan kabel memberikan mobilitas yang tinggi, namun lebih rentan terhadap gangguan dan ancaman keamanan, gitu ya. Dan pilihan jaringan juga tergantung pada kebutuhan spesifik dan lingkungan penggunaannya. Jadi disesuaikan. Nah, kesimpulannya kita sudah belajar banyak sekali, yaitu bagaimana cara men-troubleshooting, bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana cara
mencegah ya, bagaimana cara melakukan perawatan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita juga nanti bisa selalu menggunakan fasilitas-fasilitas baik berupa jaringan kabel dan nirkabel gitu ya. Pada intinya ya, semua itu ya akan kita manfaatkan sebagai kehidupan sehari-hari gitu ya. Baik, berikutnya ya, sebelum kita mengakhiri, saya mau coba memberikan sedikit merefleksikan dulu ya. Kira-kira yang kita pelajari hari ini ya, apa sih yang berkesan bermakna untuk kita? Kira-kira apa yang berkesan dan bermakna? Ya, kira-kira apa? Ah, itu sebelumnya ya. Kira-kira apa? Siapa? Ya, kira-kira dalam melaksanakan tadi, kegiatan tadi ya, apa kesan bermakna untuk kita semuanya? Oh, Intan boleh? Ya. Kita bisa jadi lebih percaya diri untuk kedepannya, Hmm. dan kita juga bisa tahu bagaimana cara mengatasi masalah. Karena kan setiap apa yang kita lakukan pasti ada kesalahannya. Tuh. Jadi kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi harus belajar dari kesalahan. Luar biasa. Kasih plus dulu semuanya. Luar biasa. Baik ya. Sebelum saya akhiri ya, minggu berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari juga bagaimana cara melakukan jaringan kabel dan kabel menggunakan Cisco paket tracer ya. Kita coba simulasikan ke jarak yang lebih luas. Jadi karena kita belum bisa melakukan secara fisik ya, kita coba dulu simulasi dulu ya. Kita coba mensimulasikan jaringan MAN ya, jaringan PAN gitu. Nanti kita coba di minggu depan menggunakan Cisco paket tracer untuk minggu depan gitu ya. Baik, saya rasa Bapak cukup puas hari ini. Saya memberikan apresiasi yang tingginya untuk kalian karena saya sendiri cukup kaget ya. Kok cepat sekali gitu ya. Ternyata kalian itu sering sekali banyak berlatih ternyata. Dan betul, ternyata berlatih adalah sangat-sangat mengasah kemampuan kita. Dan hasilnya terlihat sekarang. Gitu ya. Dan saya cukup puas. Ya, sekali lagi, Bapak mengapresiasi apa yang kalian lakukan pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Sebelum kita tutup, ingat ya, kita coba lakukan kebiasaan kita dulu nih. Apa itu? Yel-yel SMK. Bisa gitu ya? Masih hafal nggak? Kita berdiri semua. Yuk, kita lantangkan dengan suara yang lantang. Ya, masih ingat ya? Oke, kalau saya bilang SMK berarti? Bisa. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. Hebat. SMK 8. Agamis, berprestasi, inspiratif, sukses. Tiada prestasi tanpa disiplin. Pribadi tangguh tanpa mengeluh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Kita berikan kita semua luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Baik, itulah tadi ya hasil praktikum kita. Sedikit banyaknya kita sudah mempelajari semuanya. Tinggal kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sebelum saya akhiri, ada baiknya juga kita tutup dengan berdoa. Tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Silakan Intan untuk memimpin menutup doa pada pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, memberi salam. Ya. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.